Baik, Pak Budi, saya ulang sedikit perkenalannya. Monggo. Profilnya sudah tidak asing ya bagi kita ya. Tadi saya sampai bilang Pak Budi, bagi teman-teman yang tidak mengenal Dr. Budi Satrio, ini bukan karena beliau tidak terkenal, tapi karena teman-teman kurang piknik. Baik, Bapak Ibu, 3 narasumber sudah hadir bersama kita. Tapi ada juga yang istimewa pada perbincangan santai kali ini. Di kanan kiri di sekitar Bapak Ibu ada panelis yang tidak menyusup, tapi memang sudah kami siapkan dari sejak awal ya. Yang pertama, ini gelarnya atau sekolahnya juga panjang sekali ya. Dari S1 keperawatan di UI, spesial keperawatan jiwa di UI, sampai S3. Ada S4 nggak ya nanti ya kira-kira ya? Jadi penyuluh pembangunan promosi kesehatan di UNS. Baiklah, saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Ike Mardiati Agustin. Sadari, beliau seorang dosen, jadi termasuk akademisi yang sangat mumpuni dan sangat lekat dengan masalah kesehatan jiwa di Kabupaten Kebumen, terutama kalau urusan komunitas dan lain sebagainya ya. Baik, dan teristimewa pada hari ini kita kedatangan beliau yang setiap hari bersama teman-teman dengan gangguan jiwa. Beliau yang setiap hari merawat, beliau yang setiap hari duduk bersama, makan bersama, bekerja bersama, dan lain sebagainya itu bersama-sama dengan teman-teman ODGJ. Beliau adalah Bapak Paimin. Ayo Pak, silakan berdiri, kenalkan dengan teman-teman. Biasanya kalau kami memanggil nama bekennya itu Mas Slamet ya. Enak dipanggil siapa, Mas Slamet atau Pak Paimin? Dua-duanya sama-sama oke, karena sudah terkenal ya. Beliau dari Kedunggong itu di sana ya. Dan selama ini memang beliau yang membersamai teman-teman dengan atau teman-teman yang mengalami masalah hambatan kejiwaan. Jadi katakanlah beliau ini sahabat buat teman-teman ODGJ. Tularkan persahabatan itu pada kita semua yang ada di sini ya Mas Slamet ya. Saya sampai suaranya agak bergetar. Terima kasih kehadirannya. Boleh saya duduk, Bapak Ibu? Oke. Sudah lebih santai, Pak Budi, Bu Nini. Iya, karena judul kita hari ini adalah ngobrol santai. Jadi saya nggak boleh membawa pada satu suasana yang penuh dengan ketegangan. Ya. Baik, yang pertama nih ada Dr. Budi, kemudian ada Bu Nini, dan nanti ada Bu Nurmi. Nanti akan saya acak aja mana dulu yang saya ajak ngobrol santai. Yang pertama Pak Budi dulu ini. Pak Budi, ini Hari Kesehatan Jiwa, di mana temanya adalah tadi sudah saya sebut, saya nggak akan mengulang. Tapi silakan Pak Budi memberikan sekapur sirih dua patah kata untuk membuka dulu pertemuan kita pada hari ini sebelum nanti masuk di sesi materinya. Silakan Dr. Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat para narasumber yang luar biasa, Bu Nini, Bu Nurmi, Bu Yulida, Pak Slamet, terus kemudian Bu Ika saya sering salah menyebut Ika, dan semua yang hadir yang luar biasa. Pertama-tama disyukurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kemurahannya kita bisa bertemu dengan tidak kurang suatu apa, dan salam sholawat selalu kita sambungkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Dalam acara ini saya hanya menyampaikan terima kasih yang seterusnya bahwa kegiatan kita itu semakin hari semakin semangat luar biasa. Dulu terima kasih yang dulunya barangkali hanya sekedar inisiasi untuk berpikir tentang ibadah, ternyata dampaknya luar biasa. Jadi saya ingat sekali pada waktu saya di staf ahli, saya berpikir bagaimana kalau puskesmas merawat
jiwa. Terus akhirnya saya studi banding ke beberapa, terus akhirnya penjagoan ditentukan untuk dari rawat jiwa. Terus kemudian saya dipindah ke muter-muter dan ke dinas sosial. Ternyata saya menemukan banyak hal yang terkait dengan kesehatan jiwa. Itulah terus kemudian beberapa upaya, artinya saya ingin memberi pengantar bahwa kesehatan jiwa, partisipasi pada PDGJ itu bukan lahir dari hanya orang kesehatan, tetapi dari orang awam. Bahkan pada waktu itu saya lagi di dinas sosial, itu kaitannya sangat-sangat luar biasa. Dan ternyata itu justru yang menjadi inspirasi kita semua, bahwa kita semua bisa berpartisipasi dalam kesehatan jiwa. Saya kira ini kegiatan luar biasa. Terima kasih pada partisipan yang luar biasa. Saya kembalikan. Terima kasih. Singkat, padat, tapi ada kata kunci yang bisa kita ambil nih sepertinya ya. Jadi partisipasi peran besar masyarakat yang ini ditunggu-tunggu oleh kita semua. Baik, langsung saja ke sebelah kanan Dr. Budi. Silakan Bu Nini untuk mengawali, berikan satu dua kalimat boleh, 3 kalimat tidak apa-apa yang kita rangkum dalam pembukaannya di acara kesehatan jiwa. Silakan Bu Nini. Bapak Kadinkes Kabupaten Kebumen, Dr. Budi yang kami hormati, Dr. Nuni, Ibu Moderator, Ibu Suleda, Bapak Ibu, para pejuang kesehatan jiwa dan sahabat kesehatan jiwa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berbagi apa yang kami pelajari dari para keluarga, dari para caregiver pengasuh, dan dari para pejuang kesehatan jiwa yang selama puluhan tahun kami jumpai di lapangan. Mereka selalu mengatakan bahwa mengasuh, mendampingi siapapun yang memiliki gangguan jiwa akan mendekatkan kita kepada pintu surga. Ketika kami membuat film tentang anak autis di Banjarmasin, seorang ibu dengan anak gangguan autis berat datang kepada Ustadz untuk meminta pencerahan, dan Pak Ustadz mengatakan, ibu yang baik, ketahuilah bahwa anakmu ini adalah pintu surgamu. Apa yang engkau lakukan kepadanya, dia nanti yang akan membawanya kepada penciptamu, pencipta kita. Dan itu sungguh menguatkan kami untuk makin mencintai bidang ini. Suami saya adalah seorang psikiater, sahabatnya Dr. Nurmi. Saat ini sedang menguji calon psikiater dari UNER, sehingga tidak bisa berada di ruangan ini, tetapi dia sedang berada di ruangan 222, sedang menguji. Untuk itu suami saya menyampaikan salam juga kepada para sahabat dan para pejuang kesehatan jiwa di Kebumen sini. Saya rasa itu Bu Suleda. Terima kasih. Bapak Ibu, silakan kita apresiasi. Terbaca nggak kalau beliau itu terbata-bata? Ya, kita lihat pancaran matanya beliau ya. Jadi ternyata selama ini begitu menjiwai untuk mendekati, untuk melakukan satu penelitian di teman-teman yang mengalami hambatan. Ini sebenarnya ada hambatan tumbuh kembang, hambatan untuk kejiwaan, dan banyak sekali yang diteliti beliau. Baik, sekarang kita sampai pada narasumber yang ketiga untuk memberikan kata pembuka
siapapun boleh menyampaikan kondisi sekilas saja, karena nanti di sesi kedua akan ada materi yang ditayangkan oleh beliau bertiga. Silakan Dr. Normi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang ada hadir di sini yang sangat saya hormati, Bapak Kades, Ibu Nini, sahabat saya Bu Yulaida. Kita yang berempat di sini sebetulnya sudah tidak asing lagi. Ya, sudah biasa kita berkolaborasi. Sesuai dengan tema HKJS tahun ini, kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Jadi ini adalah tema bisa merupakan impian besar, bisa merupakan challenge atau tantangan bagi kita semua. Tadi Bapak Kadinkes sudah menyebutkan bahwasanya di kesehatan jiwa ini Dinas Kesehatan tidak bisa sendirian, butuh bergandengan tangan dengan semua lintas sektor, semua unsur yang ada di Kabupaten Kebumen. Kesetaraan, kalau saya sebagai klinisi mungkin menggambarkannya bahwasannya bukan, saya sedikit curhat ini ya. Terkadang kalau kita membahas kesehatan itu yang terpikir adalah kesehatan fisik saja. Sering kita lupa bahwasanya kesehatan itu harus ada dua, kesehatan fisik maupun psikologis atau mental atau jiwa. Ini yang sering kita lupakan karena tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental. Sebagaimana di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah Boleh nyanyi sebentar. Apa tadi? bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Oke, stop. Ya, lanjut. Boleh lanjut? Jadi ternyata jiwanya disebut dulu, namun ternyata hingga saat ini kita terkadang masih sedikit lupa. Jadi di acara hari ini kita kembali refresh bahwasanya kesehatan mental itu sangat penting, sama penting setara dengan kesehatan fisik. Mungkin itu Bu Moderator sebagai pendahuluan untuk acara talk show ini. Terima kasih. Aduh, berikan apresiasi dulu Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah. Ya, coba kita ulangi lagi. Tolong tepuk tangan. Ya. Terus, ya, terlihat ada pengepul di tangan Bapak Ibu. Nanti diulang ya, karena apa? Bisa terlihat mudah kalau untuk mengukur kesehatan fisiknya. Tangannya bisa merah ya, bisa, tapi untuk kesehatan lebih baik. Sebelum kita sampai pada Bapak Ibu yang ingin apresiasi acara pada hari ini, saya akan menuju pada Dr. Budi Satrio. Dr. Budi, iya. Ada materi yang ingin ditayangkan? Tidak, ini sesi yang kedua. Silakan Dr. Budi bisa menyampaikan satu analisa situasi masalah kesehatan jiwa di Kebumen. Kemudian bisa juga nanti dikaitkan dengan program kerja di pemerintah Kabupaten Kebumen yang itu mendekatkan atau bisa jadi mengolek tentang kesehatan jiwa di Kabupaten Kebumen. Silakan Pak Budi, 10 sampai 15 menit ke depan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya sampaikan pengantar bahwa ternyata ketika bicara kesehatan jiwa itu nilai ibadahnya sangat tinggi di kami, Ibu ini, bahwa orang Muslim itu wajib sholat, tetapi ada 3 yang tidak wajib sholat, yaitu belum dewasa, terus kemudian lagi tidur, dan tidak sadar ada mabok, ada mohon maaf ODGJ gitu. Tetapi masalahnya bukan itu, masalahnya yang dihisab adalah sekitarnya. Kalau ada orang nggak sholat dibiarkan,
kita kena gitu loh itu. Sehingga ketika kita ngobati, begitu ya Pak Kiai, kita ngobati itu upaya untuk menyadarkan. Sehingga saya kalau di mana di Dosa Raso yang paling saya tanya, sudah pada sholat apa belum? Jadi ketika mereka sholat, alhamdulillah saya bisa membuat orang bisa sholat. Itu yang ibadah yang saya pegang terus. Lah, jangan sampai nanti tetangga kita, keluarga kita, atau yang dalam wewenang kita biarkan ODGJ itu, karena itu akan ditanya kita, loh dulu kamu punya wewenang ngapain? Itu yang jadi penting. Jadi saya katakan ODGJ itu betul nilai ibadahnya sangat tinggi. Yang kedua, ini tadi saya bicara religius karena banyak Pak Kiai yang ada dan banyak orang-orang yang betul lahir dari nurani untuk membantu kesehatan jiwa. Yang kedua, saya sampaikan kepada Pak Bupati, penyakit yang paling banyak makan biaya itu ODGJ nomor 1. Itu penelitian di luar negeri, bukan penelitian saya. Sakit jantung 1 ring itu 15 juta, pasang 3 ring 45 juta, atau 4 ring 60 juta. Tapi sesudah dipasang ring selesai. Penyakit cuci darah juga, 1 cuci darah kalau itu 1 juta lah, 1 juta. Tetapi itu juga relatif, ketika membaik bisa bekerja. Tetapi ketika ODGJ banyak hal yang harus kita pikirkan. Yang salah satu adalah ODGJ pasti punya pendamping yang akhirnya tidak bisa bekerja juga. Sehingga pernah saya hitung-hitungan kasar, pada kondisi dulu itu pemerintah daerah itu akan kehilangan 70 miliar setahun ketika ODGJ tidak ditangani. Siapa yang hilang? Masyarakat. Itu yang menyebabkan kita tambah miskin. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak membayangkan berapa banyak orang-orang yang anaknya, keluarganya ODGJ menjual tanah, menjual rumah hanya untuk mengobati dan tidak sembuh. Ya, tidak sembuh. Ya, saya terjemahin ini bahasa awam Ibu ini ya, tidak sembuh. Karena ODGJ itu bukan masalah penyakit yang seperti flu dengan antibiotik atau dengan paracetamol sembuh. Ini tidak. Ini ada pengobatan jiwa yang dikatakan mulai dari occupational terapi, mulai terapi tentang lingkungan dan sebagainya yang harus dilaksanakan. Itu belum banyak dikenal, sehingga saya apresiasi kepada kayak Pak Slamet, Pak yang lain-lain, Bapak-bapak yang lain yang barangkali mereka itu tidak ngerti tentang obat, tetapi ngerti bagaimana mengobati aspek kejiwaan itu. Untuk itu tepuk tangan untuk Pak Slamet saya. Yeah. Betul, jadi sampai di undang-undang pun undang-undang tentang kesehatan jiwa nomor 18 ya kalau nggak salah ya, itu tidak melarang orang melakukan pengobatan, tidak melarang, tetapi tidak membahayakan dan harus didiagnosa oleh medis. Itu pintunya. Pertama harus didiagnosa oleh medis, apa benar ODGJ, jangan-jangan bukan gitu. Yang kedua, tidak membahayakan, ada yang ditenggelamin ternyata dibangunkan sudah nggak ada gitu kan. Itu seperti itu. Jadi karena sebetulnya banyak masyarakat yang dia bisa mengobati menyembuhkan dengan cara memperbaiki lingkungannya. Nah, sementara medis barangkali mohon maaf kita terbatas di rumah sakitnya, di puskesmasnya, itu seperti itu. Ini dua hal yang saya pikirkan. Ya, saya contohkan dari segi ekonomi. Orang sakit jiwa itu minimal obatnya itu 1 orang itu 2 juta, itu termasuk murah, tetapi kan seumur hidup. Yang kedua, dia akan kehilangan loss of productivity, dia tidak bisa bekerja, berarti sebulan dia kehilangan 1.800.000 karena UMK kita 1.800.000-an. Yang ketiga, pendampingnya at least separuh harinya juga tidak kerja, berarti kurang, kehilangan 900 dari pendampingnya yang kadang-kadang ngantar ke puskesmas, kadang-kadang menjagani kalau dia kambuh dan sebagainya. Sehingga total kali sekian akhirnya ketemunya adalah sampai 70 miliar lebih hanya untuk kesehatan jiwa. Sementara anggaran kita tidak sampai 50 juta untuk itu yang terjadi. Sehingga ketika ini semua berpartisipasi, banyak hal yang bisa terselesaikan dan ini sudah terbukti. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Betul luar biasa. Ya, saya contohkan dari Kopi Gawa itu dia tanpa bantuan pemerintah bisa banyak hal yang dia lakukan.
Bu Nini jauh-jauh dari California bisa mendengar upaya kita, beliau bisa hadir ke sini. Beliau, saya perkenal beliau itu bekerjanya di California, tapi sering liburannya ke Kebumen, sering sekali liburan di Kebumen, ya itu mencari atau ketemu dengan para mantan DGC. Baik, sudah 10 menit loh. Dr. Budi, tadi kan sudah sempat disampaikan ya, bahwa ada satu kondisi yang membuat secara ekonomi, sosial ekonomi mereka berada pada katakanlah tingkat yang bisa jadi yang paling bawah. Karena apa? Karena tidak ada produktivitas dalam bekerja, kemudian pendapatan dan lain sebagainya. Nah, sebagai kepala dinas, ini langsung ditodongnya sebagai kepala dinas, atau begini, lebih luas karena nanti Bupati juga bisa hadir. Pak Budi melihat dari kacamata antara kesehatan, kemudian bagaimana meningkatkan atau bisakah mereka produktif dengan kondisi katakanlah apakah ringan, berat atau sedang. Nanti Bu Nurmi bisa sampai ke ranah yang seperti itu. Tapi dari sisi pemerintah kabupaten sendiri, langkah-langkah apa dengan analisa situasi yang tadi sudah disampaikan? Baik, tadi saya sampaikan sebetulnya ini ilmu kuno. Saya baca jurnal, ada sedikit, mohon maaf ya, kekeliruan pengambil keputusan yang di sana di Jakarta Malang. Mereka berpikir bahwa ODGJ itu rumah sakit, sementara rumah sakit jiwa hampir nggak tumbuh. Ya, hampir nggak ada rumah sakit jiwa swasta juga tumbuh, hampir nggak ada. Sementara kasusnya itu terus meningkat, sehingga akhirnya salah pemikiran. Saya katakan harusnya adalah pemikiran yang lebih komprehensif. Ketika saya bangun puskesmas pada waktu itu juga belum ada yang seperti kita. Baru ada Pacitan dan beberapa terus ikut, dan sekarang dilarang lagi. Saya katakan kok bisa dilarang ya? Dilarang dalam arti klaimnya BPJS dilarang. Saya nggak mundur, saya bilang ke Kementerian Kesehatan jangan ditutup diskusi ini. Ya saya akan terus berusaha agar puskesmas tetap merawat. Alhamdulillah baru kemarin Ibu Direktur itu mengatakan harus penanganan harus komprehensif, dan salah satu adalah melibatkan puskesmas. Itu upaya yang luar biasa. Tepuk tangan. Ini ada Pejaguan, ada Karanganyar, sepertinya angin segar dan puskesmas lain. Silakan Pak Budi dilanjut. Itu ya salah satu contoh dari upaya kesehatan. Yang kedua, occupational therapy. Itu saya sudah katakan, mungkin orang kesehatan bisa ngobati 7 hari, 3 hari mungkin, tetapi bagaimana keluarganya yang nangani terus seumur hidup itu harus dibantu. Apalagi ketika bicara produktivitas, akhirnya kita harus membuat kayak sasana atau sarana untuk mereka belajar. Nah itulah kita pada tahun 2000 berapa? Desa Rasok 1918 ya, kita membangun sarana Desa Rasok itu hanya dalam 2 bulan. Tepuk tangan dari saya itu support 2 bulan, mohon maaf, tanpa anggaran dari pemerintah. Itu yang saya juga nggak tahu pada waktu itu, ditantang oleh Pak Fuad. Pak Budi bisa nggak bangun ini dalam 1 bulan ya, 1 bulan, terus kemudian tanpa anggaran pemerintah. Entah malaikat siapa yang bisiki saya bilang sanggup gitu loh. Dan ternyata sudah saya bingung, uang dari mana bangun seperti ini. Akhirnya saya terus keliling dan berbagi rasa dengan semuanya. Ternyata Pak Bupati juga membantu dan lain sebagainya. Akhirnya terbentuklah itu. Jadi artinya ketika kita niat sesuatu yang tulus, itu Tuhan Maha Kaya. Itu yang selalu saya pegang, dan ternyata bisa. Ya, itu dari segi komprehensif, dan itu tidak selesai. Terus kita tambahkan ada posyandu untuk ODGJ, dan sekarang yang masih saya mimpikan adalah panti. Ya, saya mimpikan betul panti. Saya sampaikan ke dinas sosial, ke provinsi, kapan kita punya panti, karena ternyata memang ODGJ ada yang harus seumur hidup karena sudah nggak punya keluarga. Itu PR saya dan mimpi saya, mudah-mudahan nanti kita respon. Ketika itu panti milik pemerintah, itulah barangkali tempat penampungan akhir dari teman-teman yang betul-betul sudah nggak punya keluarga. Itu. Terima kasih dari saya. Tepuk tangan lagi dong untuk Dr. Budi. Sesempat
wow gitu ya, mencermati bagaimana perjalanan ketika mengawali, ketika membuka, dan mudah-mudahan Dusa Roso ini tidak akan menjadi satu-satunya. Mudah-mudahan Dusa Roso ini akan diikuti dengan podo saraso yang lain-lain ya, dengan melibatkan masyarakat di sekitar kita. Saya sempat bisik-bisik dengan Bu Nini tadi sebelum di ruangan ini, sebelum di kursi yang kita duduki saat ini. Saya punya seorang dosen nih untuk mengantarkan Bu Nini nanti di tahap yang diskusi kita berikutnya. Jadi Bu Sofi ini menceritakan tentang kondisi di Selandia Baru, di mana tadi seiring dengan Dr. Budi menyampaikan rumah sakit jiwa tidak tumbuh secara signifikan di kondisi kita, di masyarakat kita. Beliau menyampaikan atau beliau menceritakan bahwa di sana basic keluarga, basic masyarakat, tetangga sekitarnya ini menjadi salah satu tempat untuk merawat teman-teman orang-orang dengan gangguan jiwa. Dan mari kita ke narasumber yang berikutnya. Barangkali Bu Nini sudah memberikan satu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Silakan Bu Nini. Matur nuwun, mungkin saya langsung saja jangan saya karena ada slide yang saya persiapkan. Karena kan saya itu nervous kalau tidak melihat mempersiapkan sesuatu. Jadi anggap saja ini jembatan keledai saya. Bapak Ibu, saya pertama ke Kebumen itu pertengahan Februari 2020. Sebelum COVID, pertama kali saya ke tempatnya Mbah Marsio, dan sejak saat itu saya jatuh cinta kepada Kebumen. Terima kasih kepada Mbak Sian. Mbak Sian masih di sini? Iya, Mbak Sian yang mengantar saya waktu itu ke tempat Mbah Marsio. Saya akan menyampaikan hasil pemotretan saya sejak Februari 2019 sampai hari ini. Saya beri judul Sehati Kebumen Sehat Jiwa. Ini adalah hasil pemotretan tim kami. Monggo. World Mental Health Day, ada tanda atau simbol hati yang di bawahnya itu banyak tangan yang natai. Seperti itulah kesehatan jiwa masyarakat kita, memang mestinya banyak yang natai, dan bersyukur kita semua banyak yang natai kesehatan jiwa masyarakat. Lanjut. Nah, tema kita itu kan program Sehati bareng Bupati, itu yang saya baca dari Bu Sri. Iseng-iseng saya kemarin tanya kepada keponakan saya, Dr. Bayu yang ada di belakang itu, mengapa banyak slogan itu memakai melayani dengan hati, tidak melayani dengan pikiran, iya kan? Nah, itu jawaban dia. Bule, orang kalau melayani dengan hati itu pasti penuh dedikasi, profesionalismenya juga jalan, penuh cinta, enggak ngitung cuan, bule, enggak ngitung aku dari ini bisa dapat laba berapa, bisa dapat duit berapa, kemudian katanya piye ya piye, enggak usah terlalu ngitung. Kalau misalnya nabrak aturan ya dibelok-beloknya dikit katanya. Matur nuwun Mas Bayu sharingnya kemarin. Monggo lanjut. Nah, di dalam kesehatan jiwa masyarakat itu banyak sekali aktor, kita semua sangat sadar itu. Sebenarnya saya tadi itu mencari simbol yang ujungnya itu masih bisa saling bertautan, tetapi di internet saya hanya bisa mendapatkan simbol itu. Nah, itu simbol bagaimana kita di kesehatan jiwa masyarakat Kebumen loh ya, itu
saling kait mengait satu dengan yang lain dengan TPKJM-nya. Saya sangat mengapresiasi dan sangat mengacungi jempol untuk TPKJM Kabupaten Kebumen. Ketika kami berkunjung ke tempat Mbah Marsio, Bapak Ibu, ada dari kepolisian ikut datang loh, dari Koramil ikut datang loh, dari kepala desa ikut datang loh. Itu sungguh luar biasa. Saya kelahiran Gunung Kidul, mengabdi juga di sebuah pondok pesantren di Gunung Kidul yang mengurusi 120 anak autis. Kami belum pernah ditemui oleh dokter puskesmasnya. Kami mengirimkan dokter tim kami ke puskesmas pun susah sekali loh untuk ketemu dokternya. Nah di sini tuh Pak Kadinkes biasa menemani kami untuk ke lapangan. Nah itu luar biasa banget loh. Ibu Wakil Bupati juga menemani kami ke tempat Mbah Marsio. Bapak Bupati menerima kami 2 minggu yang lalu juga dengan senang hati. Itu sangat luar biasa buat kami. Jadi Kebumen is on the right track kalau orang Boston bilang. Lanjut. Nah, ini yang saya pelajari dari puskesmasnya Mbak Sian, Dokter Uskar, yang saat ini pindah kemana Mbak Sian? Oh, ya. Itu saya pelajari dari Dokter Uskar ketika pertama kali kami sowan ke Puskesmas Mirip. Bu Nini, ketika saya mau menjadi, ketika saya dilantik menjadi kepala puskesmas dini, saya ditanteng oleh Kadinkes. Nggone Mbah Marsio arep mbok apake. Dan ternyata Dokter Uskar memilih untuk nguwongke. Dari profesi medis yang kami potret di Kebumen adalah merangkul, bukan memukul. Artinya masyarakat medis merangkul semua pihak yang ada di masyarakat untuk bersama-sama mengabdi bagi kesehatan jiwa masyarakat yang lebih baik. Dari Mirip saya belajar dokter puskesmas dan staf puskesmas nguwongke di tempat Mbah Marsio. Pak Kadinkes juga nguwongke, kepala puskesmas waktu itu dimintai pendapat arep mbok piyeke. Tidak semena-mena memiliki kekuatan kemudian tutup. Tidak. Tetapi justru bersama-sama mereka merangkul tempat Mbah Marsio hingga sampai saat ini. Bapak Ibu, di foto itu ada 3 psikiater, Dokter Nurmi, Dokter Daru ada di sini. Wow, ada. Dan satunya lagi dokter siapa? Dokter Rahma juga ada di sini. Oh, ada kegiatan, baik. Ya itu. Para dokter ahli jiwa yang harus menempuh pendidikan sekian tahun untuk menjadi seorang ahli, bersedia untuk turun ke panti Mbah Marsio. Pasti bukan karena disuruh oleh Dokter Iwan kan? Pasti bukan karena disuruh oleh Pak Kadinkes, tetapi memang ada keterpanggilan untuk itu. Kemudian program berjiwa juga masuk dengan hati-hati ke tempat Mbah Marsio dan juga di panti-panti yang lain. Monggo selanjutnya Mas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kunjungan kita ke tempat Mbah Marsio dan waktu itu ada Ibu Wakil Bupati juga ke sana. Dokter Budi sangat sering ke bawah bersama kami juga. Saya jadi teringat kepada sebuah cerita yang saya baca waktu saya kecil. Waktu itu ada seorang anak raja yang ditinggal mangkat oleh ayahandanya.
ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, sehingga anak raja yang masih sangat remaja ini galau. Akhirnya dia diberi nasihat oleh seorang semacam biksu gitu ya. Nasihatnya tuh singkat, duduk lebih baik dari tiduran, berdiri lebih baik dari duduk, berjalan lebih baik dari berdiri. Kemudian raja muda ini mengekspresikannya, memaknai itu semua dengan turun ke lapangan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Wakil Bupati dan Dr. Budi. Turun ke lapangan untuk mencari tahu apa yang ada di masyarakat. Sangat luar biasa, Dok. Monggo next. Nah, kalau tadi masyarakat medis itu merangkul dan bukan memukul, maka yang berikutnya, tahap berikutnya adalah bergandengan tangan. Itu yang kami lihat. Ini adalah proses evakuasi Mas Dedi yang tadi filmnya kita lihat. Di situ nampak semua aspek, semua yang terlibat di dalam kegiatan kesehatan jiwa masyarakat yang ada di Kebumen bergerak semua. Itulah yang kami sebut dengan bergandengan tangan. Slide berikutnya akan lebih menjelaskan. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kami diterima oleh Bapak Bupati, kemudian dengan teman-teman selaras jiwa dan kopi gawa, kami mengadakan kursus masak di tempat Mbah Marsio. Nah, sepulang dari Mbah Marsio saya pikir, lah kalau kursus masaknya hanya berhenti sehari tok, enggak ada disuplai makanan lagi, mereka nggak akan bisa meneruskan yang sudah dipelajari. Akhirnya ada donasi, saya kirimkan ke namanya Mbak Upi yang tukang belanja. Kemudian saya bicara di WA grup kami, kalau mengandalkan donasi dari luar nggak akan mampu. Kebumen harus bangkit dari dalam. Saya bilang Mas Muklis, Mas coba pedagang-pedagang pasar digerakkan. Kalau mereka dimintai 100.000 jelas nggak akan bisa. Tapi kalau dimintai seikat bayem seminggu sekali pasti jalan, saya bilang. Akhirnya ini Bapak Ibu, foto yang ini adalah asosiasi pedagang pasar diajak oleh Mas Muklis ke tempatnya Mbak Marsio. Di situ mereka punya omong sesuai dengan yang kami diskusikan di WA Group, dan hasilnya saat ini Bapak Ibu minimal 3 hari sekali ada suplai sayuran segar ke tempat Mbah Marsio. Sangat luar biasa. Berbagi dari yang dimiliki, sedikit kalau dikalikan sekian ribu orang pasti akan menjadi banyak. Dokter Oscar pernah menghitungkan ke saya diperlukan sekian ratus juta untuk makanan di tempat Mbah Marsio. Saya bilang saya nggak sanggup Pak, teman-teman saya nggak akan sanggup. Tetapi kalau dari Kebumen sendiri bisa, mungkin kami bisa ibaratnya pupuk bawang untuk proteinnya. Oke lah, telurnya mungkin seminggu sekali oke. Tapi kalau dari sayuran-sayurannya juga donatur yang dari luaran mungkin susah. Dan sangat luar biasa Mas Muklis, terima kasih. Sampaikan salam kami ke teman-teman pedagang, asosiasi pedagang pasarnya. Berikutnya Mas. Nah, ini Pak Bupati mengatakan, Bu, Kebumen itu miskin. Saya melihatnya Kebumen kaya. Mungkin benar secara statistik penduduk Kebumen per kapitanya rendah, tetapi masyarakat Kebumen kaya dengan cinta dan hati.
Di sini adalah Mas Slamet, kebetulan namanya sama ya? Atau memang orangnya ya? Mas Slamet ini. Oh, halo Mas. Ini Mas Slamet, Kopi Gawa dan Selaras Jiwa ke sana 2 minggu yang lalu dengan Mas Darwin. Ini salah satu pahlawan yang punya kekayaan batin yang luar biasa. Kemudian ya tentu di sana ada Mbak Marsio, kita semua sudah tahu. So memiliki kekayaan materi tidak menjamin kaya hati, tetapi yang saya lihat adalah di Kebumen kaya hati sehingga materi sithik ya ora apa-apa nek dikelumpukke bareng jadine ya akeh ya Mas nggih. Ya oke. Mungkin kemudian ini ada gambar payung dan gambar sapu. Pemerintah daerah yang saya lihat di Kebumen adalah menjadi pengayom dan pemersatu. Dr. Budi mendampingi sekian banyak teman-teman yang aktif dan nguwongke. Wakil Bupati dan Pak Bupati juga sering turun ke bawah. Saya pikir beliau semua sudah menjalankan fungsi ini. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, nah itu, salam cinta sepenuh hati dari tim Elemental Productions. Sayangnya saya hanya punya foto suami saya yang ganteng banget itu dan foto saya, dan kami itu foto bersama hanya kalau sedang piknik, kalau nggak piknik nggak pernah foto bareng. Jadi nuwun sewu yang saya taruh di sana foto kami. Bukan mau narsis, tetapi ini cara kami menyapa Bapak Ibu semua secara pribadi. Monggo Bu Sumbaida. Terima kasih Bu Nini. Sebentar sebelum kita sampai ke narasumber yang ketiga. Oke, kita tunggu dulu. Ibu duduk. Sudah Ibu? Iya. Ibu berkenan kalau melepas kacamata sebentar. Mau diapain gitu? Sebentar Ibu, sebentar. Nggak usah ditaruh di situ. Iya. Ibu bisa lihat kacanya. Iya, kacanya. Ibu pakai warna apa? Tidak, baik. Iya. Kaca Bu Nini adalah bening. Kacamatanya bening ya, Bu. Ibu bisa memaknai kaos saya warnanya apa? Iya. Dipakai lagi silakan. Ya, kita lihat ya. Iya, ini saya nggak ngerjain loh, ini senior saya. Baik. Pak Budi memakai salah satu, kalau di Kebumen disebutnya apa Pak Budi? Yang atas? Iya, warnanya apa Pak? Bu Nini warnanya apa? Terakota, orange, ya ada putih. Betul ya Bu Nini ya? Yap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Nini. Beliau secara objektif berhasil memetakan kondisi tentang orang dengan gangguan jiwa dan siapa-siapa yang ada di sekitarnya. Itu karena beliau memakai kacamata bening. Jika beliau memakai kacamata hitam, semua yang terlihat di Kebumen adalah hitam. Sehingga kenapa beliau bisa tadi menggambarkan dengan sangat jelas, kita boleh miskin harta tapi kaya hati ya. Jadi ada kata yang sangat luar biasa. Semua elemen bisa nguwongke, bisa merangkul dan tidak hanya mengukur. Meskipun di sini ada Bapeda loh Bu yang biasanya ngukur. Lain nanti dalam mengukur kita juga akan melihat tolak ukur dengan cara merangkul tadi. Iya, terima kasih Bu Nini. Dan luar biasa kita sampai di narasumber yang ketiga. Ini tidak bisa kita bilang sahabat lagi karena kesehariannya adalah membersamai teman-teman dengan berbagai masalah kejiwaan. Tidak hanya mengobati, ketemu beliau itu bisa 1 jam sendiri. Mas Daru bisa ketemu setiap pasien berapa ya? 2 jam bisa 3 orang 4 orang ya, karena ada satu proses psikoterapi dan lain sebagainya. Jadi benar, bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya, itu ternyata mengawali sesuatu yang akan disampaikan oleh Dr. Nurmi sebagai klinisi. Silakan disampaikan secara menyeluruh. Tentang apa ini? Tentang
tadi Saya bingung dari kan awal tadi sampai sudah semuanya sudah terangkum dengan sangat sistematis dan cantik oleh Bu Nini. Jadi saya sampai speechless. Wah, saya sudah habis nih topiknya. itu Tapi enaknya mungkin di ya, ketiga. betul. Tapi ya sedikit cerita dari balik klinik ya, cerita yang saya dapat dari pasien maupun keluarga. Karena kalau saya dan teman-teman psikiater atau klinisi yang lain berhadapan dengan satu pasien, itu kita tidak hanya melihat satu itu saja, tetapi kita melihat bagaimana keluarganya, bagaimana keluarganya memperlakukan dia, bagaimana keluarganya bisa menjadi support system yang baik untuk pemulihan pasien gangguan jiwa. Ini gangguan jiwa secara keseluruhan, Bapak Ibu. Kemudian kita juga melihat bagaimana masyarakat tetangganya, bagaimana semua ya masyarakat mendukung untuk pemulihannya. Nah, ini nanti mungkin dari Pak Kadinkes bisa menyinggung sedikit soal desa siaga sehat jiwa. Jadi yang sering menjadi pertanyaan oleh keluarga pasien saya adalah, apakah anak saya bisa sembuh? Itu satu. Yang kedua, apakah anak saya bisa diterima kerja? Itu, ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang hampir sering ditanyakan, dan kita perlu menjawabnya itu juga tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kalau sudah bicara gangguan jiwa itu problemnya memang kompleks. Itu tidak, kalau seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kadinkes, kalau saya urusannya klinisi memberikan obat seolah-olah itu sudah cukup. Tetapi kalau saya sudah mendapatkan curhatan dari keluarga seperti itu, tidak mungkin saya menutup mata. Itu bisa menjadi mimpi buruk itu malamnya kalau sudah ada yang curhat seperti itu. Terus kemudian bahkan sebelum saya selesai pendidikan spesialisasi itu sudah sering dikontak-kontak oleh Bu Sri tadi yang sambutan ketua panitia, kemudian oleh Bu Tri juga, Bu Tri Anggorowati dulu waktu masih di Kabid P2P, itu sudah ditarik-tarik untuk berbagi rasa ya, berbagi cerita bagaimana kondisi kesehatan jiwa di Kebumen. Itu jadi dari situ, memang kita punya masalah besar, awalnya begitu. Maklum baru lulus kan melihatnya ini masalah besar. Nah, sampai kemudian ternyata seperti tadi sudah disampaikan dengan sangat lengkap sekali, ternyata saya nggak sendirian gitu. Di sini saya punya teman-teman yang sangat banyak sekali. Sehingga masalah gangguan jiwa, kita kalau bicara gangguan jiwa di Kebumen, kita selalu ya rankingnya itu cukup tinggi di Jawa Tengah. Jadi sedikit cerita ini, kalau saya cerita memang melompat-lompat. Waktu pendidikan gitu kan, kita ditugaskan juga di RSJ Magelang. Jadi kalau setiap kali ditanya sama dokter psikiater di sana, perawat-perawat di sana, dok asalnya dari mana? Saya dari Kebumen. Oh, Kebumen, di sini ya lebih dari 50% pasiennya Kebumen. Nah, itu dari situ, waduh ini berarti ini tantangan saya. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwasanya masalah yang sering dihadapi oleh pasien dan keluarga adalah satu, stigma dan diskriminasi. Stigma gangguan jiwa itu sedemikian membebani, jauh lebih membebani dibandingkan penyakit itu sendiri. Jadi kalau yang ada di benak kita mungkin ya, kalau kita sudah bicara gangguan jiwa, gangguan jiwa itu yang satu, itu nggak bisa sembuh. Dua, itu karena aib. Tiga, itu karena dosa, karena kutukan. Terus, ODGJ itu sering melakukan kekerasan. Ya, ini stigma ya. Ini suatu pendapat di masyarakat yang sebetulnya tidak betul gitu, tetapi sudah ibaratnya sudah kita yakini ya, turun temurun ya, mungkin dari zaman dulu.
Nah, hal-hal seperti ini untuk pasien teman-teman ODGJ, penyintas ODGJ sendiri itu kalau mereka sudah sudah stabil, sudah diobati, sudah mampu berpikir lagi, itu memberikan beban tersendiri untuk mereka, untuk keluarganya juga gitu. Anakku gangguan jiwa, aduh gimana ya nanti kalau aku meninggal, gimana ya mereka bisa, siapa yang akan merawat mereka, mereka bisa mandiri atau tidak, mereka bisa bekerja atau tidak, siapa yang mau menerima mereka bekerja. Nah, PR-PR semacam ini tentu saja saya tidak bisa menjawab, tidak mampu menjawab. Maka kemudian setelah saya bertemu dengan teman-teman di Dinkes, dengan support dari Dr. Budi yang sangat luar biasa, saya merasa nggak sendiri lagi gitu. Jadi ini PR yang tantangan. Bapak Ibu, sebenarnya kita pun berada pada satu situasi yang sama. Jika air mata tidak bisa ditahan, silakan gulirkan saja. Karena sedih itu adalah milik kita. Sedih itu adalah satu kondisi di mana kita ikut memikirkan, kita ikut merasakan, kita ikut juga bagaimana supaya teman-teman kita bisa berdaya. Ya. Setiap hari Bu Nurmi memakai empati, sehingga ketika berada di ruang klinik jiwa di rumah sakit, air mata itu tidak akan tertumpah keluar. Tapi keharuan pada hari ini melihat antusias, apresiasi Bapak Ibu yang hadir di sini, ini membuat beliau tidak bisa menahan lagi guliran air mata, ya. Baik, tepuk tangan untuk air mata bahagia, ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk air mata bahagia Dr. Nurmi. Oke, bisa dilanjut? Ya, silakan. Mohon maaf, ini tidak direncanakan sama sekali. Tidak ada settingan. Saya saking terharunya karena dengan kehadiran semua yang sekarang di sini itu saya merasa saya semakin tidak sendirian gitu. Saya hanya saat kecil pengen puzzle di antara puzzle-puzzle yang lain untuk teman-teman penyintas supaya mereka mampu produktif lagi, bisa bermartabat lagi di masyarakat. Mungkin itu Bu Ilaida. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Baik, untuk bisa terbang, burung itu memerlukan 2 sayap. Ketika hanya 1 sayap atau bahkan sayap sebelahnya terluka dan tidak bisa dipakai lagi, maka burung itu tidak akan bisa terbang. Sama dengan kondisi yang disampaikan Dr. Nurmi tadi, bahwa kalau kita ingin terbang bersama, mari kita bisa bersama-sama menjadi sayap, menjadi sebelah sayap kanan atau sebelah sayap kiri, dan marilah kita terbang bersama-sama untuk mencapai impian bagi ODGJ mandiri dan bermartabat. Baik, ya boleh kita tarik nafas bentar, lepaskan ya. Mau tidak mau terhanyut dengan suasana pada hari ini. Sebelum kita sampai pada tanya jawab, barangkali ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan atau berkomentar tentang apa yang disampaikan oleh 3 narasumber kita. Tadi sudah saya perkenalkan, di sini ada panelis yang luar biasa, ada Mas Slamet dan ada Bu Ike. Saya akan mulai dulu dari Bu Ike, silakan. Dari akademisi. Baik. Saya akan dan mendengar karena mereka orang-orang hebat yang sebenarnya layak di sini. Iya, kalau saya diizinkan saya geser untuk memberi. Oh, begini saja, begini, Pak Budi, Bu Nini tetap akan di sini. Mas Rendra bisa mengambil kursi untuk Mbak Ika dan Pak Slamet, gitu ya, setuju ya? Nanti kalau menjawab saya balik ke sini. Oh betul, di situ aja. Yuk kita, Mas Rendra bisa minta tolong kursi yang di sini boleh ya. Yuk Bu Ika bisa sampaikan dulu sembari kita menunggu persiapannya. Silakan Bu Ika bisa ke depan supaya meskipun sudah terkenal kita akan mengenal lebih jauh. Baik, Pak Slamet bisa ikut hadir di depan, monggo. Silakan, Ika. Pak Dokter. Pak Budi mau dekat ke saya. Oh baik. Ya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bisa hadir di sini, Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu para pemerhati dan juga profesional kesehatan jiwa yang sudah hadir di sini. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Ike Mardiati Agustin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Kebetulan sudah hadir Ibu Rektor kami, Ibu Dr. Herniatun, yang terima kasih sudah mensupport kegiatan kami juga. Baik, dari tadi saya menyimak obrolan yang sangat luar biasa ini, santai tapi juga membuat saya terharu juga Bapak Ibu, bahwasanya memang kita menangani masalah kesehatan jiwa itu tidak bisa sendiri. Saya adalah akademisi, kemudian saya adalah dokter, saya adalah perawat, itu tidak bisa sendiri. Itu yang satu hal saya yakini, bahwa kita harus bersinergi. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi titik poin dengan tema kali ini Bapak Ibu narasumber. Mohon izin untuk menggarisbawahi bahwa tema kita adalah kesetaraan. Barangkali makna dari kesetaraan yang dimaksud itu menurut perspektif dari Bapak Ibu narasumber itu seperti apa, bisa juga diinformasikan pada kami di sini. Karena pemahaman kami kesetaraan itu apakah memang mereka rekan-rekan penyintas ini juga layak untuk mandiri dan produktif bersama kita, atau seperti apa yang dimaksud kesetaraan. Kemudian yang kedua, ingin kita juga mendengarkan sekiranya ini untuk Pak Kadin ya Pak, untuk Dokter Budi, terkait sekarang ini tren dan isunya adalah bagaimana mengembangkan community base untuk upaya penanganan masalah kesehatan jiwa itu berbasis masyarakat. Nah, saya sangat apresiasi sekali di Kabupaten Kebumen ini sudah ada programmer jiwa yang sangat luar biasa. Saya ingin tepuk tangan untuk Bapak Ibu programmer jiwa yang sudah hadir juga, bahwa mereka ikut menjadi salah satu agent of change untuk proses community base khususnya di mental health ini. Nah, sejauh ini seperti apa bentuk atau penguatan dari Dinas Kesehatan sendiri berkaitan dengan menguatkan pemberdayaan di masyarakat untuk upaya penanganan kesehatan jiwa. Kemudian untuk Bu Nini, barangkali bisa di-share informasi Ibu, apakah sudah pernah ada pengalaman berkaitan dengan bagaimana sustainability atau keberlanjutan, karena di Kebumen ini sudah ada desa siaga sehat jiwa. Tadi kalau tidak salah di Kaleidoskop ada kurang lebih 36 desa Pak Budi yang sudah dibentuk. Nah, barangkali ini nanti Bu Nini bisa memberikan juga ada clue apa yang sekiranya bisa menjadi keberlanjutan dari program tersebut, tidak hanya stuck di pembentukan saja. Mungkin bisa di-sharing pada kami semua yang ada di sini. Terima kasih dari saya, kami kembalikan lagi pada Ibu Moderator. Baik, mungkin sebelum sampai ke Pak Slamet supaya lebih fokus diskusi kita, akan dijawab dulu dari ini bukan hanya sebuah pertanyaan, tapi bisa jadi nanti akan menjadi satu bagian rangkaian kolaborasi yang luar biasa. Silakan Pak Budi. Izin, saya mengenal Bu Ika dari dulu, sangat akademisi, betul-betul beliau ahli dalam ilmunya, sehingga saya harus menerjemahkan bahasa yang sangat akademisi kepada bahasa programmer itu. Salah satunya ketika bicara community base, itu orang akan terpecah antara klinisi base atau institutional base dan community base, sementara semuanya berperan, sehingga saya berubah menjadi bahasa komprehensif atau kebersamaan, lebih cenderung saya pakai kebersamaan atau komprehensif, sehingga semua bisa berkembang. Itulah Kebumen, jadi harus komprehensif, jangan memecahkan antara community base, nanti akan muncul klinisi base, muncul institutional base itu. Jadi saya biasanya mengatakan itu, dan ternyata sekarang Bu Ika bekerja di community base, tetapi
terjadi suatu kesatuan yang luar biasa. Jadi mari kita katakan lebih ke arah secara komprehensif, dan ini yang sekarang digunakan sekali lagi dalam 2 hari ini oleh Kementerian Komprehensif. Demikian, tepuk tangan untuk komprehensif kita. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi intinya adalah memang komprehensif gitu nggak Dok. Sebetulnya arah ke community base yang dimaksud ini ke arah pemberdayaan masyarakatnya Dok. Nah, jadi barangkali nanti bisa diinformasikan juga sejauh ini hal-hal apa saja upaya yang sudah coba dirangkai untuk memberdayakan masyarakat. Ya. Baik, salah satunya adalah Bapak klinisi sebetulnya sangat jauh kalau misalnya kepada pemberdayaan, sehingga kita menggalang dari pertama dari pasti masyarakat, yang kedua kita bekerja sama dengan sosial itu yang sangat berkompeten, dan sekarang kita menggalang dengan nakel. Sebenarnya nakel sudah kita galang, tetapi karena dengan sistem kita adalah inklusif, tidak boleh pelatihan khusus ODGJ, tidak boleh. ODGJ dicampur dengan non ODGJ, itu namanya komprehensif. Jadi memang tidak boleh pelatihan keterampilan bagi ODGJ, sudah tidak boleh. Kita kabupaten inklusif. Demikian. Jadi silakan aja mendaftarkan, yang pasien-pasien itu harus setara, sama haknya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Sudah saya dapatkan tadi Bu Julaida makna kesetaraan yang dimaksud dari versinya Pak Dokter Budi. Oke. Sudah sejalan ya. Baik, silakan Bu Nini. Matur nuwun Bu Ika untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, saya di kampung itu ikut menjadi sekretaris PKK. Tas dulu tas Bu. Ya. Jadi saya akan berangkat dari pengalaman saya di kampung untuk menjawab pertanyaannya Bu Ika. Di grup PKK itu ada kegiatan posyandu, baik untuk bayi maupun lansia, yang tetap jalan sampai saat ini. Saya tidak tahu di Kebumen seperti apa. Saya hanya kemudian berpikir barangkali model yang sama juga bisa diberlakukan untuk di SSD. Jadi kalau di kampung kami Bu Ika, di grup PKK kami itu kami bentuk kelompok-kelompok kecil yang akan bertugas pada bulan tertentu. Ngapain? Ya yuk, kita harus menyediakan makanan bergizi untuk anak kita dan untuk lansia kita. Ya kita pikir yuk, kita kira-kira kita mau menyediakan makanan apa, butuh biaya berapa, yuk kita sama-sama bantingan, ibaratnya kan begitu. Lagi-lagi bantingan itu tadi Swadaya ya. swadaya kalau yang di posyandu ya. Nah, saya pikir untuk di SSD, kalau misalnya programmer jiwanya itu berkenan menjadi jenderal di dalam WA grup para anggota di SSD, ibu-ibu atau mungkin ada di dalamnya bapak-bapak juga yang itu anggota di SSD, itu mungkin bisa diseminasikan awake dhewe iki meh ngopo to, terus kira-kira piye program yang bisa kita lakukan apa. Barangkali satu kader mengawasi 10 keluarga di sekitarnya. Kalau mengawasi orang sekampung mungkin kesulitan je. Tapi kalau mengawasi 5 keluarga atau 10 keluarga yang paling dekat, di keluarga mereka itu ada apa saja, barangkali kok ada yang tiba-tiba 10 dino ra gelem metu kamar je Bu anakku ki. Nah, berarti itu kan sudah terdeteksi. Nah, dari para anggota di SSC yang ada di room itu kemudian lapor ke programmer jiwanya. Bu programmer jiwa, putrane Bu itu wes 10 dino orang metu saka kamar. Yuk
dipiyeke ya ini. Nah, saya pikir di SSC masih terbatasnya kegiatan-kegiatannya pada pemantauan, pada deteksi super dini seperti itu. Nah, mimpi ke depan Pak Kadinkes adalah memberdayakan untuk peningkatan pendapatan bagi keluarga-keluarga yang memiliki ODGJ. Barangkali nanti para anggota di SSC tersebut juga bisa diikutkan. Jadi kalau misalnya pemerintah memang tidak bisa memberikan subsidi tertentu kepada para anggota di SSC ini, nah mungkin dari kas desa ada program pembangunan desa atau apa dan sebagainya, barangkali bisa bapak para kepala desa atau siapa begitu bisa mengambilkan sedikit lah, nggak ketan sebulan mungkin 50.000 atau berapa, agar para anggota di SSC ini bisa berjalan barangkali untuk membantu para keluarga yang memiliki ODGJ atau bagaimana begitu. Jadi pada prinsipnya dalam hal ini ya kita manfaatkan apa yang kita miliki, media apa yang kita miliki, kemampuan kita yang kita miliki. Ngaten Bu Ika barangkali, yeah. Baik, luar biasa ya. Ternyata dari ngobrol santai ini kita bisa menemukan bersama-sama kira-kira jalan yang mau dilalui yang seperti apa, terus program-programnya melalui pintu-pintu yang mana saja. Karena kalau bicara posyandu Kebumen ini luar biasa. Mana nih yang tokoh-tokoh posyandunya? Ini sudah dari tingkat yang paling bawah ada Bu Nini. Iya, bahkan PKK juga Dasawisma ini sudah sangat populer untuk di Kebumen dan sekitarnya. Bu Nurmi ada tambahan atau ya silakan, nggak apa-apa, boleh penguatan Sedikit kondisi saja, sedikit ya. Mungkin tadi ya masih ada kaitannya dengan kesetaraan. Jadi kesetaraan saat ini mungkin nanti bisa kita tanyakan kepada teman-teman penyintas di sini, apa harapan mereka supaya mampu kembali produktif dan mandiri dan bermartabat di masyarakat, mempunyai peran di masyarakat. PR berat ya, tidak hanya di Kebumen tetapi di Indonesia maupun di dunia gitu ya. Kesempatan bahwasanya mereka bisa pulih dengan tetap mendapatkan obat, masih sangat bisa produktif, bisa mandiri, hanya terkadang mereka terhambat oleh belum adanya kesempatan. Jadi mumpung di sini banyak dari lintas sektor dan juga ada teman-teman UMKM di sini, bisa kita mulai dengan memberdayakan mereka di UMKM-nya masing-masing, semampu mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin itu Bu Ika. Ya, terima kasih sekali Bu, saya sangat terpuaskan. Biasanya begini Bu Ika ya, karena kita memang dibatasi oleh waktu. Jika tidak terpuaskan di sesi ini, secara adat nanti kita bisa bicara di luar sana. Baik. Ini sepertinya pas sekali jawaban-jawaban dari 3 narasumber tadi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Slamet ya. Boleh panggil Pak Pamin atau Pak Slamet gitu lah, pokoknya nama bekenya saja Mas Slamet ya. Iya, baik, silakan Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat jiwa dan raganya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya secara pribadi merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa, yang mana dari sekian yang duduk di depan ini hanya saya satu-satunya yang duduk di depan yang tidak memiliki gelar. Karena pada waktu itu saya cuma nggak berani ngambil es banyak-banyak, takutnya banyak
nanti kena apa. Jadi saya cuma ngambil S1 dan D1, jadi saya cuma lulusan SD. Tapi karena saya berpikir impok menambah besok bisa jadi bupati, akhirnya saya bisa, alhamdulillah sekarang sudah punya ijazah paket C, jadi setara SMA. Jadi suatu ketika nanti Pak Bupati sudah lengser, insya Allah saya bisa lah maju menjadi bupati. Luar biasa mimpinya, baik. Sebelum ke pertanyaan pada narasumber, sedikit di sini saya ceritakan siapa diri saya sebenarnya, kenapa saya hari ini berkesempatan hadir di sini. Beberapa kali saya sampaikan dengan teman-teman Bu Nurmi dari Selaras Jiwa dan dari Kopi Kawah, inilah jawaban pertanyaan saya yang selama ini baru kali ini terjawab. Jadi saya cerita bahwa saya menjadi pemerhati ataupun orang yang peduli terhadap orang-orang yang sedang mengalami ujian gangguan jiwa itu sejak tahun 2009. Apa yang melatar belakangi saya kok peduli? Karena yang namanya mendapat gelar SPKJ itu pilihanku. Tapi untuk menjadi atau menyandang predikat ODGJ itu ujian. Ya. Jadi saya meskipun dari lulusan SD itu saya sangat menghayati lagu kebangsaan kita, yaitu yang tadi disampaikan oleh Bu Nurmi, lagu Indonesia Raya, karena di situ tersirat pesan bahwa bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ketika saya sekolah di SD dulu, saya ada pelajaran yang di situ membahas namanya empati. Jadi sedikit saya ceritakan di sini, meskipun saya yang hari-harinya bareng dengan orang-orang yang sedang mengalami ujian gangguan jiwa, tapi demi Allah saya bukan dari basic dukun. Jadi saya tidak mau ketika disebut dukun selamat, saya nggak mau. Dan saya bukan dari ahli medis. Tapi saya melakukan metode pengobatan ataupun terapi itu saya menggunakan emas. Bukan logam mulia tapi langkah mulia, insya Allah. Yang saya maksud adalah empati. Karena ketika saya sekolah dulu dijabarkan apa itu empati. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Akhirnya aku batin, iya, untung kaya sih mengalami gangguan jiwa utuh aku. Seandainya aku kayak apa rasanya. Akhirnya timbullah pemikiran, karena yang tadi saya sampaikan menyandang predikat ODGJ adalah ujian, sementara mereka yang sedang menjalani ujian kena gangguan jiwa itu orang-orang yang tidak mampu atau belum mampu menjawab ujiannya sendiri. Akhirnya bismillah, saya harus sedikit membantu menyelesaikan ujian mereka. Karena kebanyakan mereka yang sedang mengalami gangguan jiwa itu faktornya sangat kompleks. Ada yang putus cinta, ana sing dagangane bangkrut, ana sing ora oleh perhatian kang keluarga dan sebagainya. Dan sementara dia itu tidak mampu menyelesaikannya sendiri, akhirnya larut dalam kegelisahan dan sebagainya, akhirnya jiwanya sedikit sakit. Nah, akhirnya saya timbullah pemikiran saya harus melangkah. Apa langkah yang saya terapkan adalah N itu sendiri. Ketika ada ODGJ yang datang ataupun kadang diantar ke tempat saya memberikan satu M, motivasi. Karena kebanyakan mereka itu orang-orang yang putus semangatnya. Soalnya semangat urip lah. Rasanya aku diaksi paling di masalah, sementara orang lain juga sebenarnya banyak sekali masalahnya. Jadi saya setiap hari dengan orang-orang yang dititipkan di tempat saya itu, setiap saat itu saya selalu memberikan motivasi. Misalkan contoh saja namanya Yanto, paling-paling wadon di jalur kebun rasa tiga itu belum orang usah wong wadon pirang-pirang seperti itu. Dan bukan hanya kami yang mengalami hal seperti itu, banyak yang lain. Akhirnya
dari sedikit dan pelan-pelan saya selalu memberikan motivasi, akhirnya dia termotivasi juga. Nah, setelah saya berikan M, saya berikan juga A, yaitu aktivitas. Karena kebanyakan orang-orang yang sedang mengalami nuansa ujian gangguan jiwa itu senengnya jagong, bengong, ngalamun. Akhirnya apa? Nek cara bahasa agama ini tulul amli, bawakna pengelamunan. Nah, akhirnya saya punya terobosan bagaimana agar mereka itu beraktivitas, nyambut gawe. Ya semampunya jadi menurut saya gimana online ya, orang mungkin tak saya paksakan. Jadi nyambut gawe mau sekadar itu. Yang penting ada kegiatan aktivitas. Setelah aktivitas baru ke S, serawung, bahasa orang desanya serawung ataupun sosialisasi. Karena mereka selama mengalami gangguan jiwa itu banyak sekali yang sudah waktunya bukan sebentar, tapi ada yang sampai 10 bahkan 20 tahun hidup mengurung diri. Salah satu contoh teman yang dititipkan di rumah saya itu namanya Suyanto, asal dari desa Giritirto, kecamatan Karanggaya. Itu sudah mengalami gangguan jiwa itu sekitar 13 tahun. Dia mengurung diri di rumah, tidak mau bergaul dengan siapapun. Ketika ada tetangga yang datang, buru-buru lawang dikancing, jebret, tutup. Nah, akhirnya ketika di tempat saya sudah tak beri, saya punya modal empati, saya punya sedikit memberikan motivasi, dan saya ajari aktivitas, lalu dia tak ajarkan untuk bersosialisasi, Pak. Jadi dari sosialisasi itu lama-kelamaan rasa percaya dirinya bangkit. Karena kebanyakan orang-orang yang sedang mengalami gangguan jiwa itu, jangankan masyarakat sekitar, kadang keluarga saja itu banyak yang tidak peduli. Karena tidak kurang dari keluarga yang menganggap bahwa ketika ada salah satu anggota keluarga yang sedang mengalami gangguan jiwa itu bukan diartikan sebagai sebuah musibah, tapi lebih ke arah menjadi sebuah aib. Jadi rasanya isin di keluarga kena mengalami gangguan jiwa. Tapi dengan cara bersosialisasi serawung di masyarakat, nanti dia rasa percaya dirinya akan bangkit. Nah, sekilas tadi saya menyimak apa yang disampaikan Kepala Dinkes, bahwa ketika ODGJ dibiarkan berlarut-larut, otomatis akan mengalami kerugian yang luar biasa. Per bulannya untuk satu orang berarti ruginya setara dengan UMK Kebumen. Nah, akhirnya ketika di tempat saya itu saya punya prinsip, juga saya sangat menjaga perasaan mereka. Ketika meskipun saya diberi amanah dari keluarga untuk mengasuh mereka, tapi yang namanya mereka pun punya pikiran dan punya depretung lah seperti itu. Saya nggak mau ketika mereka yang dititipkan di tempat saya nantinya sampai berpikir, aku nangis selamat mau dimpani tok, dimanfaatkan tenaga tok dan sebagainya. Akhirnya saya berupaya bagaimana agar tidak sampai seperti itu. Akhirnya saya mulai bahasanya dengan saya penurmi, saya nulis-nulis bagaimana agar mereka itu punya kegiatan yang nantinya untuk mereka sendiri. Alhamdulillah yang laki-laki di tempat saya itu sudah mulai ternak kambing. Saya bahasanya open donasi sama teman-teman, saya butuh kambing sekian untuk mereka. Alhamdulillah ini ada informasi dari Bu ini katanya mau ngasih 3 ekor Bu ya. Saya nantikan Bu. Jadi harapan saya ketika saya mengasuh mereka itu rehabilitasi sampai paripurna. Saya memaksa keluarga harus benar-benar ikut andil. Ketika keluarga tidak ikut kerjasama itu sangat susah. Karena apa? Yang terpenting adalah perhatian dari keluarga. Kalau di tempat saya kan sifatnya hanya sementara. Maka saya selalu mengajakkan sama dengan keluarga. Kebetulan di tempat saya yang saya latih adalah di seputar pertanian dan peternakan. Itu yang laki-laki. Saya juga bekerja sama dengan pihak keluarga. Kebetulan rata-rata di daerah pegunungan banyak lahan. Maka saya mengingatkan kepada keluarga agar di kampungnya juga dibukakan lahan. Tujuannya nanti ketika dia sudah nggak betah di tempat saya, pulang itu sudah bisa menerapkan apa yang saya latih di
tempat saya, misalkan di pertanian nanti bibitnya tak di sana tak ajari pembuatan bibit dan sebagainya. Nanti pulang kambing yang sudah ada di sana nanti bisa dibawa pulang. Harapannya mereka itu nantinya bisa diterima di keluarga maupun di masyarakat. Dan saya berupaya membuktikan bahwa mereka sebenarnya bukan sampah. Sebenarnya bukan sampah masyarakat. Tapi dia adalah mutiara yang mungkin sekarang memang sedang tertutup dan sebagainya. Maka saya buktikan salah satu itu yang tadi saya sebutkan di Mas Suyanto dari Giritirto, Kecamatan Karanggayam. Saya pokoknya komitmen dan saya ngomong sama Pemdes, ini warga jenengan walaupun tak bawa ke Kedungong posisi dalam posisi gangguan jiwa, tapi saya yakin dia akan pulang memberikan manfaat yang luar biasa untuk desa sendiri. Tepuk tangan untuk Mas Slamet ini. Luar biasa. Terbukti pada tanggal 1 Januari 2021 Suyanto itu mampu memberikan bibit secara cuma-cuma bibit kopi untuk di desa Giritirto itu 10.000 batang. Jadi harapan saya mereka Suyanto nanti ketika pulang di Giritirto bisa menjadi penggerak petani di sana. Terus, nah ini saya merupakan jawaban yang benar-benar terjawab karena selama 2009 sampai sekarang saya memang bergerak senyap, tapi tidak bisa ditutupi. Ternyata akhirnya dipertemukan dengan orang-orang hebat, Bu Nurni, Bu Ninik dan yang lain. Dan mudah-mudahan impian saya dari dulu, saya kepengen punya pondok rehabilitasi, dan ini bahasanya Susman dan Serawang-Serawang ada gambaran, mudah-mudahan bisa terwujud Pak Kadinkes, mohon dukungan dan peran sertanya. Jadi memang yang namanya untuk masuk ODGJ itu banyak sekali tantangan. Di awal dulu ketika saya aktif ngapain di ODGJ itu yang namanya tetangga di mana-mana itu kadang-kadang ya paling abot memang lambe di tonggo kadang-kadang sih. Guna-guna itu dirumati. Aku jawab apanya kan rumati Rika? Kan seperti itu. Nah ketika lulus tak rumati ini ya apa ngayu tak rumati, tapi kan orang pantas seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan setelah selalu saya tentang dengan cara-cara seperti itu, akhirnya paham bahwa apa yang saya lakukan itu bukan hal yang buruk. Aduh, luar biasa ini Pak Slamet ya. Sebelum kita lupa Pak Slamet ya, sebelum kita lupa tadi sempat disebut untuk Bapak Kadinkes ya, dari Dr. Budi. Tadi Pak Slamet sudah menceritakan bagaimana beliau menggunakan emas tadi ya. Ya, saya juga punya emas 84 kilo ya. Jadi kalau emasnya memang optimal itu sepertinya semuanya luar biasa. Nih Bu Nurmi punya emas, Bu Ike juga punya emas, Bu Nini punya emas. Pak Slamet kita beri kesempatan Pak Kadinkes dulu ya. Sebelum tanya sama Bu Nurmi, apakah dari emas tadi yang saya terapkan itu ketika dikaitkan dengan ilmu kedokteran itu apakah ada kesesuaian? Jangan-jangan saya menerapkan metode emas itu ternyata tidak ada kesesuaian atau bertentangan dengan ilmu kedokteran. Ya, jadi nanti terima kasih Mas Slamet. Kita sampai bingung nih, apa yang bisa dirangkum dari sini karena semuanya bagus. Mas Slamet kita tunggu dulu ya. Sebentar lagi bisik-bisik dengan Bu Nini. Nggak usah khawatir, nanti bisik-bisiknya bisa dilanjut sampai ketemu Pak Mahar ya. Mas Slamet, kita dengarkan bersama ya. Tadi Dr. Budi mungkin ada mengapresiasi apa yang dilakukan Mas Slamet. Kemudian tadi pertanyaan ke Bu Nurmi, saya benar nggak ya? Kalau saya kok suka sekali loh dengan emas itu tadi. Baik Dr. Budi silakan. Jadi apresiasi. Ini luar biasa sekali. Jadi ternyata emas itu bisa lahir dari karang sambung ya. Sadang itu kita apresiasi dengan aplaus untuk emasnya. Jadi emas di beberapa program kesehatan juga digunakan, Pak. Ya kalau di program KIA juga menggunakan emas, juga di nasional Depkes juga digunakan emas. Ya cuma emasnya beda, tapi emas yang ini emas yang luar biasa, barangkali 24 karat. Artinya bahwa
petunjuk dari Allah itu tidak hanya diberikan kepada Bu Nurmi dan Bu Nini, tetapi pada orang yang betul-betul dekat dengannya. Dan ini luar biasa. Saya pun barangkali tidak akan bisa menciptakan emas seperti yang disampaikan Pak Slamet. Itu apresiasi untuk Pak Slamet. Terima kasih. Terus kemudian ada sedikit keterbatasan bahwa kalau di pemerintah itu anggarannya ada digitnya, itu nanti Mbak Tri itu tahu ada digitnya, jadi nggak bisa keluar seperti yang kita inginkan, ada digitnya. Bahkan semakin hari digitnya itu semakin pendek gitu loh, jadi nggak banyak variasinya. Itulah yang terjadi. Tapi intinya ini bagian dari tantangan yang diberikan oleh untuk kita bersama Bu Putri Anggoro, dan insya Allah nanti kita bisa kan dalam bentuk apapun lah nanti di sini. Seperti terima kasih. Sama-sama. Iya. Selamat. Kalau menjawab pertanyaan itu jawaban sudah saya sampaikan ke Dokter Budi waktu itu. Dok, saya menemukan orang, saya nggak perlu lagi ngajari dia tentang konsep rehabilitasi karena sudah paket komplit, sudah paham betul apa yang harus dilakukan di suatu sistem rehabilitasi psikososial untuk ODGJ tadi ya, pendekatannya seperti apa, kemudian apa yang perlu diajarkan, itu semuanya sudah komplit. Terkait dengan yang tadi rencana pondok rehabilitasi, ini memang menjadi obrolan serius kita, saya dan Mas Slamet, saya dengan komunitas waras jiwa dan juga dengan komunitas Kopi Gawa. Tetap apapun yang terjadi, impian untuk pondok rehabilitasi di Kedunggong semaksimal mungkin, sekemampuan kita harus wujudkan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Yulaida.